Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan atau membahas dari chapter 4 yang berjudul dengan The Onion Routers. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada saya, Angelina Fitrolka dan Juni Hasti. Yang ketiga ada Rini Handayani, ada Renaldi Simarmata, Anik Wijayanti, Rizaldi Fawaizi Baktiar, ada Bagas Fadila Mukti, ada Nur Amanda Akiliani, dan Sukma Setiaji. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan di halaman 1 dan 2, yaitu dengan berisi cerita ini mengisahkan Jacob Applebaum, seorang aktivis dan preceptor atau dengan The Onion Router yang mempresentasikan alat dan gagasannya di Media Lab. Tor adalah jaringan anonim yang membantu orang menyembunyikan identitas saat online. Applebaum menjelaskan bagaimana teknologi ini sangat penting bagi para aktivis dan pembangkang di negara-negara represif, yaitu dengan terutama saat gelombang revolusi Arab seperti di Tunisia, Mesir, Libya, dan Bahrain. Ia berupa melindungi identitas para demonstran agar tidak mudah dilacak pemerintah. Namun, ia juga menunjukkan bahwa bahkan dengan Tor masih ada celah, misalnya lewat koneksi satelit yang bisa mengungkapkan lokasi pengguna. Applebaum juga aktif membantu perlawanan digital terhadap rezim otoriter, termasuk melacak infrastruktur internet pemerintah dan penyerukan para hacker untuk membantu perjuangan rakyat. Jadi penjelasan pada intinya itu, yang pertama itu teks ini tuh menyoroti dengan pertama ada peran Tor itu sebagai alat penting untuk menjaga anonimitas dan kebebasan berekspresi di internet. Yang kedua ada konteks politik, yaitu dengan saat revolusi Arab, internet jadi senjata penting tapi juga berbahaya karena mudah diawasi. Yang ketiga ada Applebaum sebagai aktivis, yaitu dengan bukan sekedar programmer tapi juga pejuang kebebasan digital yang menentang sensor dan pengawasan negara. Dan yang keempat ada dilema etika hacker, yaitu dengan hacking bisa digunakan untuk tujuan kemanusiaan bukan sekedar kejahatan. Jadi kesimpulan singkatnya dari saya yaitu dengan cerita ini menunjukkan bagaimana teknologi seperti Tor bisa menjadi alat perlawanan bagi rakyat di bawah rezim represif, dan bagaimana Applebaum berusaha melindungi kebebasan serta keselamatan aktivis lewat dunia digital. Pada bagian ini membahas Jacob, seorang aktivis privasi dan tokoh penting di balik Tor, serta Wikileaks. Ia bukan sekadar relawan, tetapi salah satu pendukung utama Wikileaks di Amerika, bahkan disebut sebagai calon penerus Julian. Karena perannya tersebut, Applebaum berada di bawah pengawasan ketat pemerintah Amerika Serikat dan terancam dakwaan hukuman serius. Ironinya, teknologi Tor yang digunakan untuk melindungi anonimitas dan membocorkan dokumen rahasia justru diciptakan dan didanai pemerintah Amerika sendiri, khususnya DARPA. Pemerintah tetap mendukung Tor meskipun disalahgunakan, karena anonimitas kriptografis juga dibutuhkan oleh agen intelijen, diploma, dan pembangkang politik. Teks ini menegaskan paradoks besar negara menciptakan teknologi anonimitas demi keamanan negara, tetapi teknologi itu kemudian menjadi ancaman bagi rahasia negara itu sendiri. Tor adalah jaringan internet yang dirancang untuk menjaga anonimitas dan privasi penggunanya. Tor digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari aktivis politik di negara otoriter, pemerintah Amerika Serikat, militer, penelitian keamanan cyber, hingga perusahaan untuk mengakses informasi tanpa terlacak. Tor juga memiliki fitur hidden service yang memungkinkan sebuah situs dan pengunjungnya sama-sama tidak diketahui lokasi fisiknya. Namun, Tor bersifat netral. Selain itu, tujuan positif, Tor juga disalahgunakan untuk kejahatan, seperti pasar gelap dan aktivitas ilegal. Meski begitu, aparat penegak hukum juga memakai Tor untuk penyusup dan memberantas kejahatan. Secara teknis, Tor bekerja dengan konsep onion routing, yaitu data dienkripsi, terlapis, dan dilewatkan melalui beberapa mode. Setiap mode hanya tahu tujuan berikutnya, bukan keseluruhan jalur, sehingga identitas dan lokasi pengguna tetap tersembunyi. Inilah yang membuat Tor kuat dalam melindungi anonimitas meski tetap memiliki tantangan keamanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Handayani Penarik dengan NIM 250 20 10 21020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan halaman selanjutnya. Tor atau The Onion Router bekerja dengan sistem enkripsi berlapis sehingga setiap node hanya mengetahui tujuan berikutnya, bukan asal dan tujuan akhir data. Cara ini membuat pelacakan pengguna menjadi sangat sulit. Para peneliti keamanan menyatakan bahwa Tor tidak sepenuhnya aman karena tidak ada sistem kriptografi yang benar-benar sempurna. Namun, Tor dianggap lebih unggul dibanding sistem anonimitas lain karena setelah lama diuji, diserang, diperbaiki, dan ditinjau oleh lebih banyak peneliti. Beberapa celah keamanan Tor pernah ditemukan, seperti analisis lalu lintas, kebocoran alamat IP melalui aplikasi tertentu, dan analisis waktu server. Meski demikian, hingga kini tidak ada bukti nyata bahwa Tor berhasil dibobol untuk mengidentifikasi pengguna di dunia nyata. Kelemahan utama Tor sekaligus menjadi kekuatannya adalah sifatnya yang terbuka. Siapapun dapat menjalankan node. Jika satu pihak menguasai banyak node, pemantauan mungkin terjadi. Tetapi jaringan tetap kuat karena besar, terdesentralisasi, dan beragam. Kemudian Tor ini dikembangkan oleh Paul Siverson dan tim Naval Research Laboratory pada tahun 1990-an, di mana agar anonimitasnya efektif, Tor harus digunakan secara luas oleh berbagai kalangan. Karena itu, meskipun berasal dari militer, Tor dibagikan secara publik dan digunakan oleh siapapun. Jadi, walaupun ini berasal dari militer, jadi semua kalangan bisa menggunakannya, termasuk pihak yang mungkin berseberangan dengan institusi penciptanya. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya untuk mengenai kisah dari Tor ini dari halaman 93 sampai 94. Jadi asal-usul dan konsep onion routing ini cerita dimulai dengan perkembangan Tor yang awalnya adalah proyek pemerintah dan kemudian berkembang menjadi alat distribusi publik. Di dasarnya itu sebenarnya terinspirasi dari Mixed Networks, di mana itu sebuah konsep yang digunakan jaringan sukarelawan NRL atau Naval Research Laboratory. Untuk meningkatkan kecepatan transfer data, tim pengembang mengadopsi solusi teknis yang canggih, yaitu kombinasi enkripsi simetris dan kunci publik. Enkripsi simetris ini digunakan karena cepat, sedangkan kunci publik memberikan keamanan yang tinggi. Cybersyn, yang merupakan salah satu kunci, kemudian mengusulkan konsep revolusioner yang disebut onion routing. Konsep ini dijelaskan dengan analogi bawang, yaitu paket data yang dilapisi berlapis-lapis seperti bawang, di mana setiap layer dienkripsi dengan kunci yang berbeda. Setiap lapisan hanya bisa digunakan oleh node tertentu, sehingga tidak ada satupun node yang mengetahui asal maupun tujuan akhir data. Ini adalah kunci dari anonimitas yang sempurna. Kemudian, ceritanya dilanjutkan dengan pengembangan dan keterlibatan dari Roger Dingledine. Awalnya, Tor itu adalah inovasi dari Navy. Namun di 2001, proyek ini di-restart dengan pendanaan dari DARPA. Pada saat ini, Cybersyn membutuhkan bantuan pemrograman untuk mengimplementasi mimpinya. Lalu masuklah Roger Dingledine yang sebelumnya telah mengadopsi proyek bernama Freehaven. Freehaven ini adalah sistem publikasi terdistribusi tanpa sensor, atau sebuah platform yang memungkinkan publikasi informasi secara anonim. Salah satu contoh nyata kegunaan Freehaven ini adalah kasus Recon Property krisis Kosovo. Jadi selama krisis Kosovo ada kebutuhan mendesak untuk mendokumentasikan properti yang hancur. Freehaven memungkinkan publikasi data properti ini tanpa sensor, membuktikan konsep anonimitas dan kebebasan berbicara. Dingledine dengan pengalaman dari Freehaven memutuskan untuk meninggalkan proyek sebelumnya dan membantu Cybersyn mewujudkan alat anonim yang sepenuhnya fungsional. Pengalaman Dingledine dengan privasi dan kebebasan berbicara sangat relevan untuk pengembangan cloud itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan para pendiri dan filosofi hacker, yang diawali dengan Nick Mathewson yang berteman sekelas dengan Dingledine di MIT. Keduanya berbagi budaya hacker yang kuat dan tinggal di Senior House MIT, sebuah tempat yang unik dan dikenal oleh lingkungan yang mendukung kreativitas teknologi. Budaya support dev di Senior House menciptakan suasana di mana para penghuninya menghadapi tantangan dengan eksplorasi teknologi yang kreatif dan berani. Mathewson berani menciptakan kamar unik dengan dua dinding yang dicat merah dan hitam, mencoba menggunakan warna untuk mengatur keadaan mentalnya. Keduanya melakukan pekerjaan hacking jangka panjang dan memegang teguh filosofi cyberpunks write code atau cyberpunks menulis kode, yang dimana ini berarti ada 3 poin: membangun dunia digital melalui kode yang nyata, menggunakan sekitar teori,
kedua adalah Korea adalah cara konkret untuk membaca dunia, dan terakhir aksi nyata melalui teknologi untuk kebebasan digital. Filosofi inilah yang mendorong mereka untuk tidak hanya berbicara tentang privasi, tapi benar-benar membuat alat data, yaitu Tor, yang bisa memberikan privasi dan kebebasan berbicara di internet. The Onion Router atau Tor dikembangkan oleh Roger Denggeldine dan Nick Matheson setelah runtuhnya Reputation.com. Dengan pendanaan dari Angkatan Laut AS dan DARPA pada tahap awal, mereka membangun ulang kode Tor dari nol. Namun, hingga tahun 2004, jaringan Tor masih sangat kecil dan hanya digunakan oleh peneliti, serta kalangan teknis, karena Tor hanya tersedia dalam bentuk kode sumber yang sulit digunakan oleh orang awam. Perkembangan besar terjadi ketika Electronic Frontier Foundation atau EFF melihat potensi Tor untuk penggunaan massal dan mendanai pembuatan versi Tor untuk Windows, Mac, dan Linux. Hal ini membuat jaringan Tor berkembang pesat dan jumlah relay meningkat secara signifikan. Pada tahun 2006, Tor mulai digunakan oleh masyarakat di negara-negara dengan sensor ketat seperti Iran dan Cina. Tor secara tidak sengaja berubah menjadi alat paling efektif untuk menghindari sensor dan pengawasan pemerintah. Dengan menginskripsi lalu lintas internet dan mengarahkannya melalui node di berbagai negara, Tor memungkinkan pengguna mengakses internet secara anonim dan bebas dari pengawasan, berbeda dari layanan lain yang masih beresiko dilacak. Keberhasilan Tor menarik dukungan lanjutan dari lembaga pemerintah AS, seperti Broadcasting Board of Governments dan Departemen Luar Negeri. Pendanaan ini memungkinkan lahirnya Tor Browser Bundle yang mudah dipasang serta menjadikan Tor sebagai organisasi nirlaba. Sejak saat itu, jumlah pengguna dan node Tor meningkat drastis dengan tambahan 36 juta pengguna hanya pada tahun 2010. Namun, pertumbuhan Tor juga memicu perlawanan kuat dari pemerintah, khususnya China, yang memblokir hampir seluruh node Tor. Sebagai respon, Tor mengembangkan sistem bridge dan terus beradaptasi dalam persaingan teknologi melawan sensor negara. Untuk memperkuat jaringannya, Tor merencanakan pengembangan router Wi-Fi khusus dan mengandalkan jaringan pengembang internasional. Salah satu figur penting dalam Tor adalah Jacob Appelbaum, pengembang utama dan aktivis yang aktif mempromosikan anonimitas digital, serta memiliki hubungan dengan Wikileaks. Karena aktivitasnya, Appelbaum sering mengalami pemeriksaan ketat oleh otoritas AS. Meski demikian, ia menegaskan bahwa anonimitas adalah kunci kebebasan berbicara. Sebagaimana kutipan yang sering ia sampaikan, berikan seseorang topeng, maka ia akan mengatakan kebenaran. Mohon izin, saya Rizaldi Fawzi Bahtiar akan menjelaskan chapter 4 pada halaman 11 hingga 12, dua halaman yang akan saya jelaskan per paragraf. Untuk paragraf pertama, menjelaskan bahwa Jacob Appelbaum lahir dalam keluarga yang bermasalah. Ibunya menderita skizofrenia, paranoid, dan percaya bahwa ayah Jacob telah menyakitinya bahkan sebelum ia lahir. Ayahnya juga pecandu heroin dan dianggap tidak layak untuk mengasuh anak. Akibatnya, sejak kecil Jacob terjebak dalam konflik perebutan hak asuh berlangsung selama 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa hidupnya sejak awal sudah dipenuhi ketidakstabilan dan trauma. Paragraf yang kedua, selanjutnya, Jacob kemudian tinggal bersama bibinya atau tantenya, tapi karena bibinya tidak bisa menjadi orang tua, ia dikirim ke panti anak atau panti asuhan. Di sana ia merasa kesepian dan terisolasi. Namun, ada suatu pengalaman penting. Seorang anak yang lebih tua mengajarnya cara meretas keypad pintu dengan bubuk kapur. Meretas pintu. Ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya Jacob merasa ia bisa mengendalikan sesuatu dalam hidupnya, meskipun hanya dengan membuka pintu dengan bubuk kapur. Lalu yang lanjut ke paragraf ketiga, setelah 2 tahun di panti, Jacob akhirnya tinggal bersama ayahnya. Walaupun jarang bertemu sebelumnya, ia menganggap ayahnya sebagai sosok yang heroik. Ayahnya adalah seniman yang pecandu dan juga pencuri. Meskipun kehidupannya bermasalah, ayahnya sangat mempengaruhi cara Jacob memandang dunia, terutama dunia di luar sistem sosial yang normal.
Lanjut ke paragraf keempat. Paragraf ini menjelaskan bagaimana ayah Jacob terlibat dalam pencurian, memasukkan bukti, dan bahkan mencuri mobil polisi. Meskipun kisah ini belum tentu benar secara hukum, bagi Jacob ayahnya adalah figur yang pintar dan berani melawan sistem. Ayahnya bahkan mengajarinya cara membuka berangkas yang menjadi awal ketertarikan Jacob pada sistem keamanan. Masuk ke paragraf yang kelima. Jacob tumbuh mengikuti gaya hidup ayahnya, berpakaian aneh, mengemis, dan tidak tanpa aturan sosial normal. Mereka sering tinggal di tempat penampungan atau rumah yang penuh dengan pecandu. Rumah mereka sangat tidak layak, bahkan kamar tidur Jacob hanya dipisahkan oleh tirai. Ini menunjukkan betapa tidak amannya masa kecilnya. Masuk ke paragraf ke-6. Paragraf ini menggambarkan betapa anehnya dan berbahayanya orang-orang yang tinggal di rumah mereka. Candu, yang orang gangguan mental, dan orang yang menyalahgunakan obat-obatan. Jacob sering terpapar situasi ekstrim, bahkan saat tidur. Paragraf yang ketujuh, pada suatu pagi, Jacob menyaksikan secara langsung overdosis dan hampir kehilangan ayahnya karena bunuh diri. Ia menemukan ayahnya sekarat dengan surat perpisahan. Itu adalah pengalaman yang traumatis, yang sangat kuat, dan membentuk pandangnya tentang hidup dan kematian. Masuk ke paragraf ke-8. Yang ini. Meskipun hidupnya berat, Jacob tidak membenci ayahnya. Ia memahami bahwa ayahnya juga korban kecelakaan dan rasa sakit yang kronis. Jacob sendiri mengalami kecelakaan dan cedera yang permanen. Ia mengatakan bahwa perbedaannya dengan ayahnya adalah ayahnya memilih heroin, sementara ia memilih komputer. Masuk ke paragraf yang ke-9. Komputer pertamanya, yang kemungkinan itu hasil curian, menjadi pintu masuk ke dunia teknologi. Jacob belajar jaringan, sistem informasi, kripto. Dunia digital memberi kebebasan dan tempat aman dari kacaunya rumahnya. Masuk yang paragraf ke-10. Jacob keluar dari rumah untuk merawat ayahnya yang sakit. Ia bekerja di lembaga amal yang memperbaiki komputer dan mulai terlibat dengan kelompok aktivis. Dari sinilah ia mulai masuk ke dunia aktivis teknologi. Lanjut ke paragraf selanjutnya. Di 2002, Jacob bekerja sebagai administrator IT di Greenpeace. Di sana ia belajar bahwa keamanan digital sangat penting karena organisasi ini sangat menjadi target pemerintah dan intelijen. Ia mulai memahami bahwa teknologi bisa menyelamatkan nyawa. 12. Jacob ikut dalam berbagai aksi sosial global dan menggunakan teknologi seperti cryptophone untuk melindungi komunikasi aktivis. Ia menunjukkan bagaimana teknologi menjadi alat perjuangan politik dan sosial. Paragraf yang masuk ke 13. Oke. Jacob kemudian terlibat dalam suatu proyek Tor yang bertujuan untuk melindungi anonim di internet. Ia belajar dari para pendirinya dan menjadi bagian dari komunitas hacker yang memperjuangkan kebebasan digital. Lalu paragraf yang terakhir. Dari masa kecil ia penuh kekerasan dan kekacauan. Jacob membangun hidup sebagai aktivis digital. Namun, tragedi kembali datang ketika ayahnya meninggal dan menutup satu bab besar dalam hidupnya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan chapter 4 The Onion Routers pada halaman 13 dan 14. Pada bagian ini, menceritakan latar belakang kehidupan dan cara berpikir Jacob Appelbaum dan Julian Assange, yang kemudian berpengaruh besar pada lahirnya Wikileaks dan penggunaan teknologi anonimitas di internet. Kisah dimulai dari kematian ayah Jacob Appelbaum
yaitu Ricky Applebaum, akibat kecanduan narkoba. Jacob merasa ayahnya diperlakukan tidak adil karena polisi tidak serius menyelidiki kasus tersebut dan menganggap pecandu narkoba sebagai orang yang tidak penting. Pengalaman ini membuat Jacob semakin membenci otoritas dan tidak percaya pada negaranya. Setelah kejadian itu, Applebaum merasa bahwa sekedar menjadi aktivis tidak lagi cukup. Ia ingin benar-benar lepas dari sistem masyarakat Amerika yang menurutnya penuh ketidakadilan. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke Irak tanpa visa dan tanpa perlindungan resmi, dengan risiko besar terhadap keselamatannya. Keputusan ini menunjukkan betapa kuatnya penolakan Applebaum terhadap otoritas dan dunia yang ia anggap rusak. Sementara itu, Julian Assange digambarkan sebagai sosok yang sangat terobsesi dengan ide-ide tertentu. Salah satunya adalah kelompok ilmuwan berbagi, yang menulis karya ilmiah secara anonim untuk menghilangkan kepentingan pribadi. Assange membayangkan konsep ini diterapkan pada dunia jurnalisme, di mana berita disusun dari dokumen dan diterbitkan tanpa nama individu. Assange juga sangat tertarik pada onion routing, yaitu cara mengirim data melalui banyak jalur dan lapisan pengamanan sehingga identitas pengirim dan penerima sulit diketahui. Gagasan ini kemudian menjadi fondasi dari WikiLeaks, dan setelah keluar dari kampus, Assange mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membangun WikiLeaks bersama para hacker dan aktivis yang tinggal dan bekerja bersamanya. WikiLeaks dirancang untuk melindungi sumber informasi seaman mungkin, menggunakan enkripsi, menghapus jejak pengunjung, dan memanfaatkan jaringan Tor. Namun, bagian ini juga menjelaskan bahwa Tor itu tidak sepenuhnya aman. Jika data tidak dikunci dengan enkripsi tambahan, ada kemungkinan data tersebut dapat dibaca oleh pihak tertentu. Ini menunjukkan bahwa teknologi anonimitas masih bisa sangat membantu melindungi orang, tetapi juga memiliki risiko dan sisi agak gelap secara moral. Baik, saya Nur Amanda Giliani dengan NIM 2502 0107 0204 akan melanjutkan penjelasan dari halaman 15 hingga 17. Yang saya dapatkan bahwa cerita ini menggambarkan awal kekuatan WikiLeaks dan perjalanan ideologis para tokohnya. Sebelum WikiLeaks resmi diluncurkan, Julian Assange dan relawannya ini diduga mengumpulkan data rahasia dalam jumlah yang sangat besar melalui jaringan Tor, termasuk hasil peretasan berbagai institusi global. Meski Assange membantah sebagian klaim tersebut, email internal menunjukkan antusiasmenya terhadap banjir dokumen rahasia yang kelak menjadi fondasi kekuatan WikiLeaks ini. Di sisi lain, Jacob Applebaum, seorang aktivis dan hacker, mengalami langsung dampak konflik dan krisis kemanusiaan mulai dari Irak hingga bencana Hurricane Katrina di Amerika Serikat. Pengalaman ini memperkuat keyakinannya bahwa teknologi dan kriptografi dapat menjadi alat pembebasan dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Applebaum kemudian bergabung dengan Choose Computer Club atau CCC di Jerman. Komunitas ini adalah komunitas hacker yang berfokus pada privacy dan anti-otoritarisme, dan di sana ia mengkritik sistem kriptografi Assange dan mengusulkan konsep baru bernama MAID untuk melindungi data dari pemaksaan. Interaksi di CCC akhirnya mempertemukan Applebaum dan Assange yang memiliki latar belakang dan keyakinan yang serupa, dan menjadi awal keterlibatan Applebaum dalam lingkaran WikiLeaks tersebut. Baik, terima kasih. Pada bagian akhir chapter 4 ini, pembahasan diarahkan pada pemaknaan teknologi di Union Router dalam konteks keamanan informasi dan etika teknologi informasi. Penulis tidak lagi menekankan pada aspek teknis, tetapi mengajak kita memahami dampak dan konsekuensi penggunaan teknologi anonimitas dalam sistem informasi. Dalam pembahasan cyber security, tujuan utama keamanan teknologi informasi adalah menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Bagian akhir pada chapter ini menunjukkan bahwa kerahasiaan informasi tidak hanya berkaitan dengan isi data, tetapi juga dengan perlindungan identitas si penggunanya. Dalam konteks ini, di Union Router dapat dipahami sebagai contoh teknologi yang berfokus pada perlindungan kerahasiaan dan privasi. Namun, sebagaimana dibahas dalam materi ancaman dan resiko sistem informasi, setiap teknologi keamanan juga membawa potensi resiko sendiri. Penulis menegaskan bahwa teknologi anonimitas dapat disalahgunakan apabila tidak digunakan secara bertanggung jawab. Jika dilihat dari sudut pandang etika teknologi informasi, penggunaan teknologi keamanan seperti di Union Router ini tidak hanya dinilai dari efektivitas teknisnya saja dalam melindungi kerahasiaan dan privasi, tetapi juga dari bagaimana teknologi tersebut digunakan, dampak yang ditimbulkannya, serta tanggung jawab pengguna dalam konteks cyber security. Penggunaan teknologi keamanan tidak hanya menuntut pemahaman teknis, tetapi juga perlu dipertimbangkan kembali secara etika,
dalam menentukan bagaimana teknologi tersebut digunakan. Dalam konteks ini, cyber security bukan hanya persoalan melindungi sistem, tapi juga persoalan tanggung jawab manusia sebagai pengguna teknologi itu sendiri. Dan melalui penutup chapter 4 ini dapat disimpulkan bahwa teknologi keamanan seperti di Union Retriever ini memiliki peran yang amat penting dalam menjaga kerahasiaan informasi. Namun, kembali lagi, teknologi tersebut juga membawa tantangan dan risiko yang perlu dipertimbangkan secara etika. Oleh karena itu, pemahaman cyber security perlu selalu disertai dengan pemahaman etika teknologi informasi.